Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Arya Putra Suwandi dan pada pagi hari ini saya akan bercerita mengenai dongeng yang berjudul Keadilan Raja Rimba. Mau tahu ceritanya? Baiklah, mari kita simak. Di bawah perintah Leo, si Raja Rimba, masyarakat penghuni hutan hidup rukun dan damai. Ini si Leo. Setiap hari terjadi perselisihan, Leo tidak segan-segan turun ke bawah dan menjadi hakim yang adil. Keadilan Leo membawa angin segar bagi hewan-hewan yang kecil dan lemah. Mereka merasa terlindungi dan tentram hidup berdampingan dengan hewan-hewan yang kuat sekali. Lihatlah, zebra dan serigala hidup berdampingan dengan aman. Dan di tempat lain, rusa, beruang, dan juga gajah dan monyet hidup rukun dan saling menolong antara satu sama lain. Sementara itu, di pohon asam ini terdapat keluarga burung manyar, gelatik, dan pohon wuri, dan mereka juga hidup satu pohon, tidak ada yang merasa menang sendiri. Dan di sebuah telaga tampak sekawanan hewan yang sedang minum. Telaga itu merupakan satu-satunya sumber air yang paling jernih. Selain bermanfaat untuk minum dan menghilangkan rasa lelah setelah perjalanan jauh bagi hewan-hewan, telaga itu juga dapat digunakan untuk bercermin. Air telaga yang jernih dapat memantulkan bayang-bayang wajah hewan yang berada di atas air. Namun suatu hari, hutan itu kedatangan seekor buaya yang sedang mengamuk. Setiap hewan yang berpapasan dengan buaya itu pasti ketakutan dan lari menjauh. Wahahaha, wahahaha, teriak buaya sambil mengibas-ibaskan ekornya. Tanaman yang terhantam oleh ekor buaya akan patah dan roboh. Jatuhnya tanaman itu menyebabkan debu dan batu-batu kecil berterbangan. Buaya itu menuju ke telaga dan mencebur ke dalamnya. Ia masih saja mengibas-ibaskan ekornya. Air telaga menjadi keruh dan kotor. Sekawanan hewan yang berada di telaga segera berlari. "Awas! Buaya mengamuk!" teriak mereka bersamaan. Di atas pohon di pinggir telaga itu tampak seekor monyet yang mengamati terus tingkah laku buaya itu. Setelah memperhatikan dengan teliti, ia melihat sebuah kayu yang tegak mengganjal di sela-sela mulut buaya. Monyet itu segera turun dari pohon dan mendekati buaya itu. "Tolong aku sudah tidak tahan lagi," jerit buaya kesakitan. "Apakah aku harus melepas batang kayu di mulutmu itu, buaya?" tanya monyet. "Ya, segera ambil sebatang kayu sialan itu," perintah buaya. Tanpa curiga sedikit pun, monyet segera mencabut batang kayu yang berada di dalam mulut buaya itu. Namun, apa yang terjadi? Seiring dengan tercabutnya batang kayu itu, dengan cepat buaya menggigit tangan monyet yang telah menolongnya. "Au, mengapa kau menggigitku?" teriak monyet kesakitan. "Aku sekarang sudah terbebas dari sakitku. Sudah 3 hari aku belum makan.
kata buaya. Apakah kau akan memangsaku? Tanya monyet, seolah tak percaya dengan apa yang dilakukan buaya terhadapnya. Mengapa tidak? Jawab buaya singkat. Tunggu dulu, aku sudah tidak tahan lagi. Kau sungguh tidak adil kalau begini caranya, kata si monyet. Aku tidak adil, jawab buaya balik bertanya. Ya, kau curang. Aku telah menolongmu, tapi mengapa kau tidak berterima kasih kepadaku? Terus, maumu apa? Tanya buaya. Aku mau minta keadilan kepada Leo, si Raja Rimba, pinta si monyet. Boleh, kali ini aku turuti permintaanmu. Tapi ingat, jangan coba-coba melarikan diri, ancam buaya. Buaya dan monyet akhirnya menghadap Leo, si Raja Rimba. Leo pun ingin mengetahui perkaranya terlebih dahulu. Buaya dan monyet masing-masing bercerita secara urut. Buaya bercerita dan tidak mau dipersalahkan, sementara monyet pun bercerita untuk membela diri dan menganggap buaya telah bersalah. Leo mendengarkan cerita buaya dan monyet dengan seksama. Ia mengangguk-anggukkan kepala. Aku belum bisa memutuskan siapa yang salah dan benar. Bagaimana kalau kejadian ini diperagakan di hadapanku, agar aku dapat segera memutuskan mana yang benar dan yang salah. Apakah kalian setuju? Pinta Leo. Buaya dan monyet sama-sama mengangguk. Leo menyuruh buaya membuka mulutnya. Kemudian monyet memasukkan batang kayu yang tegak di antara mulut buaya. Setelah selesai, Leo berkata kepada buaya, "Bukankah seperti ini awal kejadiannya?" Buaya mengangguk dan monyet pun tersenyum puas. Nah, bagaimana rasanya buaya? Tanya Leo. Sakit sekali tuan, jawab buaya. Bagaimana seandainya batang kayu itu tidak diambil oleh si monyet? Tanya Leo lagi. Tentu aku akan mati karena tidak dapat menelan makanan selamanya, jawab si buaya. Nah, itulah pembalasan yang adil karena kau tidak mau berterima kasih, tapi malah akan memangsa monyet yang telah menolongmu, jawab si Leo. Buaya terkejut mendengar jawaban dari si Leo. Belum sempat ia berbuat ulah, beberapa hewan lalu buru-buru meringkusnya. Nah, itulah tadi cerita dari dongeng yang berjudul Keadilan Raja Rimba. Nah, dari cerita tersebut, apakah ada amanat yang bisa kita ambil? Ya, benar. Amanat dari cerita yang berjudul Keadilan Raja Rimba ini yaitu kita sebagai orang itu harus berterima kasih kepada orang lain yang telah menolong kita, bukan seperti buaya yang malah meminta lebih dan menggigit tangan monyet. Buaya memiliki sifat yang angkuh pada monyet karena dia sudah ditolong tapi tidak mau berterima kasih. Nah, kalian jangan meniru sifat si buaya. Jadi intinya, jadilah orang yang mau berterima kasih ketika kalian ditolong oleh orang lain. Sebab kita sebagai manusia adalah makhluk sosial dan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sekian cerita dongeng yang telah saya ceritakan. Saya Ega Arya Putra Suwandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.